agar ibadah anak online hari ini lancar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Ya anak-anak, pagi hari ini Tante Kesia punya satu lagu baru. Mau denger gak? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tante Kesia sudah tuliskan teksnya di sekitar video ini. Kita menyanyi bersama-sama lagu ini. Ku mau bernyanyi lagu baru bagi Yesus kita. Ku mau bernyanyi
kasih atas hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkati guru yang menyampaikan dan kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Januari 2021 kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita sampai di Markus pasal 3. Tante Kesia akan ajak kalian untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Markus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan baca bersama-sama ya. Buka Alkitab kalian bersama. Hitungan ketiga kita akan mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Anak-anak yang baik, pagi hari ini Tante Kesia tidak akan bercerita dari kisah tersebut. Tetapi ada satu hal yang menarik yang akan Tante Kesia bagikan kepada kalian pagi hari ini, yaitu tentang Sabat. Nah, mungkin sebagian dari kamu belum tahu apa itu Sabat, dan juga mungkin belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan Sabat itu. Pagi hari ini Om Samuel akan membantu Tante Kesia untuk menjelaskan apa itu Sabat. Kalian perhatikan baik-baik ya, dan biarlah ini boleh menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Selamat mendengarkan. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Tentu anak-anak semua penasaran dan ingin tahu tentang apa sesungguhnya hari Sabat itu. Nah, kita kan sudah sering dengar, ya, ada yang berkata hari Sabat itu hari Minggu, hari Sabat itu hari ke-7. Ada banyak sekali pendapat tentang hari Sabat. Nah, pagi hari ini Om Samuel akan membahas tentang apa itu hari Sabat, supaya anak-anak mengerti dan anak-anak semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk beribadah memuliakan Tuhan di hari Sabat tersebut. Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan hari Sabat. Mari kita buka dulu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Kalau sudah dapat, mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Nanti Om akan membacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, hari Sabat bukanlah hari ke-7. Tapi kata Sabat itu adalah kata yang kita baca di dalam ayat 2 adalah kata berhenti. Sabat dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli Alkitab itu disebut Sabat, artinya berhenti. Allah menciptakan bumi dan segala isinya dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Tentu anak-anak pernah dengarkan tentang kisah penciptaan yang telah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Ketika Allah menciptakan pada hari pertama sampai hari ke-6, maka pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Ayat Alkitab berkata, ia berhenti. Lalu ia menguduskan hari itu dan ia memberkatinya. Jadi sekali lagi, Sabat bukanlah hari ke-7, tetapi di hari ke-7 Allah berhenti atau Sabat. Untuk apa?
untuk ia menguduskan hari itu, ia mengkhususkan hari itu, dan ia memberkati hari itu. Itulah apa yang dimaksud dengan Sabat. Nah, anak-anak, pertanyaan yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama, kapan asal mula hari Sabat dalam Alkitab? Kalau tadi dalam Kejadian 2 ayat 2, kata Sabat itu kata berhenti. Allah berhenti, kata berhenti itu kata Sabat. Lalu dalam kaitan dengan hari Sabat, kapan ada hari Sabat? Kapan Tuhan menyuruh umat Tuhan, bangsa Israel, untuk menguduskan hari Sabat? Nah, mari Om ajak kita membaca firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dari ke-10 hukum Tuhan, Om baca ayat 8 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini hukum yang keempat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Artinya hari yang pernah Tuhan berhenti bekerja dan menguduskan hari itu. Maka Tuhan mau bangsa Israel, umat Tuhan, sudah diberi waktu bekerja 6 hari. Nah, hari yang ke-7, Tuhan mau mereka menguduskan hari Sabat. Tuhan mau mereka berhenti dari segala pekerjaannya dan mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Dikatakan ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti, Sabat, ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi sejak 10 hukum Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa, maka perintah yang keempat dilaksanakan oleh umat Israel pertama kali, yaitu mereka diminta Tuhan untuk mengingat akan hari Sabat dan menguduskan hari itu bagi Tuhan. Berhenti dari pekerjaan yang mereka lakukan dan mereka mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Berikut pertanyaan yang kita akan renungkan, kita akan pelajari bersama ialah yang ketiga, apakah hari Sabat itu hari pertama atau ke-7? Karena tadi di awal Om katakan bahwa ada yang mengatakan, oh hari Sabat itu hari yang ke-7. Ada yang mengatakan Sabat itu hari Minggu. Nah, apakah Sabat itu hari pertama atau hari yang ke-7? Nah, hari Sabat bukanlah hari ke-7 atau pertama, melainkan hari perhentian bagi Tuhan. Tadi ya, dari kata Sabat ya, arti kata Sabat itu berhenti. Jadi kita tidak boleh mengatakan Sabat itu ke-7. Sabat itu artinya berhenti. Nah, kebetulan Tuhan menciptakan segala sesuatu ya, dari hari pertama sampai hari ke-6. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dalam penciptaan. Sehingga kata berhenti itu menggunakan kata Sabat, di mana Tuhan juga memberi perintah kepada umat Tuhan di hari ke-7 supaya umat Israel menguduskan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari di mana umat Tuhan mengkhususkan hari tersebut, berhenti dari segala pekerjaan, dan jatuhnya Sabat itu memang pada hari yang ke-7. Nah, hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat 2 dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Artinya Sabat, berhentinya Tuhan dalam penciptaan itu di hari yang ke-7. Oke ya. Tapi kata Sabat sendiri bukan artinya ke-7.
Jadi kalau bicara tentang hari Sabat itu hari pertama atau ketujuh. Hari Sabat itu bukan hari, bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, atau bukan Sabtu atau Minggu. Tapi Sabat itu artinya berhenti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita beranjak kepada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang menarik. Apakah hari Sabat itu hari Sabtu atau Minggu? Tadi Om sudah singgung ya tentang apakah Sabat itu hari pertama atau hari ketujuh. Sekarang ini kita akan lihat apakah hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, kan ada yang berkata, oh hari Sabat itu Minggu. Ada yang berkata, tidak, hari Sabat itu Sabtu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu kata Minggu. Ya, kita semua tahu hari Minggu. Kata Minggu itu dari bahasa Portugis yang artinya domingo. Ya, menggunakan kata domingo yang berarti hari Tuhan kita. Nah, Minggu itu juga dalam bahasa Arabnya itu menggunakan kata ahad. Kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ehad, artinya satu, artinya yang pertama. Nah, anak-anak pernah dengar kan tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus? Pada hari pertama dalam waktu sepekan itu Tuhan Yesus bangkit. Setelah kita merayakan Jumat Agung, hari pertama Tuhan Yesus bangkit, berarti di hari Minggu, hari Paskah, hari pertama Paskah. Itu adalah hari pertama. Jadi Minggu itu artinya pertama, hari yang ke-1. Jadi kalau Minggu hari yang pertama, maka hari yang ketujuh adalah hari Sabtu. Maka orang Yahudi itu memperingati Sabat itu di hari Sabtu. Kemudian ada orang-orang dari kelompok gereja Advent ya, yang disebut dengan Adventis atau Advent. Ya, mereka menggunakan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Mereka beribadah di hari Sabtu. Mereka menguduskan hari Sabtu sebagai hari Sabat Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen itu Sabatnya di hari Minggu bukan hari Sabtu? Bukankah Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri pada waktu hari Sabat, Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan orang yang sakit. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mau menyalahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus berkata, wah, orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat ini degil hatinya. Dan Yesus juga berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mereka tidak mengerti tentang Sabat. Sabat itu lebih kepada hari perhentian bagi Tuhan. Bukan hari persoalan hari ke-1, hari kedua, atau hari ketujuhnya. Tapi hari di mana umat Tuhan itu mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut dengan hari Tuhan atau Sabat. Nah, ketika orang Kristen mulai dari kebangkitan Yesus di hari yang pertama, maka orang-orang percaya yang disebut Kristen, yang mengikut Kristus, mereka yang mengikut Kristus disebut Kristen, mereka mengambil hari pertama atau hari Minggu sebagai hari di mana mereka mengingat kebangkitan Kristus, memberikan kepada mereka kehidupan yang baru, dan mereka selalu memecahkan roti beribadah bersama di hari pertama. Nah, jadi kebiasaan orang Kristen mula-mula, abad mula-mula, menggunakan hari pertama, hari di mana ketika mereka memperingati kebangkitan Kristus, sebagai hari mereka beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya, di abad ketiga, Kaisar Konstantinus I menetapkan hari Minggu sebagai hari peristirahatan bangsa Romawi. Nah, para reformator atau tokoh-tokoh gereja yang melakukan reformasi dari gereja Katolik menjadi gereja Protestan seperti Luther, kemudian ada Calvin, memandang hari Minggu itu sebagai hari yang telah ditentukan oleh satu lembaga pemerintah supaya semua orang itu berhenti dari pekerjaannya, beristirahat, dan beribadah memuliakan Tuhan.
Sehingga dari situlah hari Minggu dalam kalender Masehi itu jadi hari yang ketujuh. Hari bekerja itu hari Senin sampai hari Sabtu. 6 hari lamanya orang bekerja. Dan di hari ketujuh, hari Minggu, semua orang berhenti dari pekerjaannya, mereka beribadah dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengkhususkan hari itu hanya bagi Tuhan. Jadi ada pergeseran. Hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama. Tetapi gereja mula-mula, orang-orang yang bukan kelompok Yudaisme atau bukan kelompok penganut ajaran agama Yahudi, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka tidak menggunakan hari Sabtu sebagai Sabat, sebagai hari yang mereka mau khususkan sebagaimana orang-orang Yahudi. Tetapi mereka mengkhususkan hari pertama sebagaimana waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, mereka merayakan Paskah, maka hari itu dijadikan sebagai hari perhentian, hari untuk mereka beribadah, memecahkan roti bersama, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen sampai hari ini melakukan Sabat atau hari perhentian tepatnya pada hari Minggu. Dan hari Minggu adalah kalender yang dipakai hampir di seluruh belahan dunia, di mana hari Minggu sudah dihitung sebagai hari yang ketujuh, di mana semua orang berhenti dari pekerjaannya dan beribadah kepada Tuhan. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima. Apakah artinya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Nah, tadi kita sudah membaca di dalam Keluaran pasal 20 tentang hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, apa artinya menguduskan hari Sabat atau kuduskan hari Sabat? Dalam satu minggu umat Tuhan bekerja selama 6 hari. Dan hari ketujuh mereka harus berhenti, kata firman Tuhan yang sudah kita baca. Berhenti dari segala pekerjaan dan menguduskan hari itu. Artinya apa menguduskan? Mereka mengkhususkan. Om kasih contoh. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bersekolah. Nah di hari Minggu kita tidak bersekolah. Karena apa? Itu sudah libur, tanggal merah, di mana hari itu sudah dikhususkan untuk semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan pekerjaan di kantor, semuanya berhenti dan beristirahat. Itu artinya hari itu dikhususkan atau dikuduskan. Untuk apa? Untuk berhenti dari segala pekerjaan. Nah, kuduskanlah hari Sabat artinya kita harus mengkhususkan satu hari di mana kita berhenti dari segala aktivitas pekerjaan yang rutin selama 6 hari kita lakukan. Misalnya kita bekerja di kantor, kita bekerja di usaha kita menanam, kita melakukan pekerjaan di ladang dan sebagainya. Nah, semua itu harus berhenti. Mengapa? Karena kita harus mengkhususkan satu hari dalam satu minggu untuk apa? Untuk Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Itu artinya kita menguduskan hari Sabat. Baik, berikutnya kita akan lanjut pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-6. Apakah akibat dari menguduskan hari Sabat? Bagaimana dengan mereka yang tidak menguduskan hari Sabat? Apakah ada akibatnya? Ya, ada. Nah, di dalam Keluaran 31 ayat 12-17, di sana ditulis bahwa barang siapa dari antara orang Israel tidak menguduskan hari Sabat, maka dia harus dilenyapkan. Dia harus dibunuh, dia harus disingkirkan, dibinasakan dari antara umat Israel. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk menghormati, untuk menguduskan hari itu, hari Sabat, untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah kasih 6 hari untuk manusia bekerja. Hari ketujuh manusia harus berhenti. Sebagaimana Tuhan berhenti dan menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabat itu. Demikian kita harus menguduskan satu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan hari itu adalah hari Minggu.
hari yang sudah sepanjang sejarah gereja, sejarah kekristenan mula-mula sepakat sebagai hari perhentian, sebagai hari Sabat, di mana umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau mereka menguduskan hari Sabat, maka mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak menguduskan hari Sabat, mereka bisa dibunuh oleh Tuhan. Tentu kalau mereka menguduskan hari Sabat, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka di 6 hari dalam 1 minggu itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu anak-anak, di setiap hari Minggu kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus rajin mencari Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena hari itu kita mau mengkhususkan seluruhnya untuk kita memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi juga kita berhenti, kita beristirahat, kita bisa kumpul dengan papa mama, dengan kakak adik. Kita bisa bersama-sama menikmati hari itu di dalam sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang apa itu hari Sabat. Hari Sabat bukan persoalan Sabtu atau Minggu. Sabat memang di hari ke-7 Tuhan berhenti, yaitu hari Sabtu. Tapi dalam sejarah kekristenan, gereja mula-mula orang-orang yang percaya kepada Yesus, Sabat, hari perhentian itu sudah dipilih di hari pertama, hari Minggu. Ya, hari pertama di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, maka hari itu dijadikan sebagai hari perhentian. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi dalam institusi Kekaisaran Roma, hari Minggu sudah ditetapkan sebagai hari perhentian, hari untuk berhenti dari setiap pekerjaan. Jadi tidak mungkin dari Senin sampai Sabtu kita mau kuduskan 1 hari lagi. Karena apa? Di hari Minggu itu dalam kalender Masehi itu sudah ditetapkan sebagai hari perhentian. Sehingga orang Kristen sepanjang abad itu sudah mengkhususkan hari itu, hari pertama, yaitu hari Minggu, sebagai hari Sabat. Yaitu hari di mana bagi Tuhan, hari di mana kita berhenti dari setiap pekerjaan, kita mau mengkhususkan, menguduskan hari itu untuk kita beribadah, kita memuliakan Tuhan. Maka hari pertama dan hari ke-6 berikutnya yang kita akan bekerja, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya anak-anak semua semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan semua dalam sikap doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang hari Sabat. Tuhan tolong kami, di setiap hari Minggu kami semakin hari semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hari di mana setiap kami yang berhenti dari segala kegiatan hari ini, hari itu, Tuhan mau supaya kami beribadah dan memuliakan Tuhan, mengkhususkannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak di rumah. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati papa mama, Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kami pada hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana anak-anak? Tadi penjelasannya tentang Sabat, Tante Kesia berharap ini menjadi satu pemahaman yang baru buat kita semua ya, tentang hari Sabat Tuhan. Mengapa kok kita hari Minggu tidak sekolah? Mengapa kok hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan? Karena memang Tuhan menghendaki seperti ini. Kita mengkhususkan hari ini untuk boleh beribadah, bersukacita di dalam Tuhan, tidak diganggu oleh hal-hal lain.
Tante Kesia berharap kalian bisa mengerti dan bisa memahaminya. Manakala ada di antara kalian yang bingung ketika membaca Alkitab, ada hal-hal yang membuat kalian bingung, entah itu kalimatnya, entah itu ceritanya, atau mungkin ada kata-kata yang membuat kalian tidak paham, kalian bisa tanya ke Tante Kesia, silahkan melalui WA-nya Tante Kesia ya. Nanti Tante Kesia akan jawab melalui video seperti ini, sehingga pemahaman kita akan firman Tuhan semakin bertambah. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan kita tetap ada ibadah secara virtual. Dan minggu depan akan dilayani oleh teman-temannya Tante Kesia semuanya. Tentunya lebih bersukacita, lebih semangat lagi. Kalian juga ya harus lebih bersemangat lagi di dalam beribadah kepada Tuhan. Salam buat papa mama di rumah, tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan setiap saat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.